Tren fashion dunia berkembang pesat di Indonesia. Beragam model dan jenis pakaian terus bermunculan yang disambut hangat dan juga antusias oleh para pecinta fashion. Di dunia fashion memang sangat luas dan tidak akan lekang oleh waktu karena pada setiap zaman, perkembangan dan perubahan tren akan selalu ada untuk terus berinovasi, menemukan mode baru dalam berbusana. Kebaya menjadi salah satu busana Indonesia yang selalu mewarnai dunia fashion, baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Kebanggaan ini tentunya didukung oleh berbagai pihak, termasuk desainernya. Para desainer kerap menyuguhkan karya kebaya mereka dengan beragam modifikasi dan juga menyesuaikan dengan perkembangan terkini. Hai, Assalamualaikum sahabat cantik. Senang banget nih Saras Ayu kembali menjumpai sahabat cantik tentunya dalam program Jelita, Jendela Informasi Wanita. Seperti biasa, dalam setiap episodenya Jelita akan selalu hadir dengan informasi yang inspiratif untuk sahabat cantik di rumah. Dan dalam Jelita kali ini kita akan membahas seputar dunia fashion khususnya kebaya langsung dari desainernya. Penasaran seperti apa? Saksikan di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Sahabat cantik, seperti yang udah Saras bilang tadi, kalau dalam edisi Jelita kali ini, Saras akan mengajak sosok inspiratif dalam Jelita untuk ngobrol-ngobrol dalam dunia fashion. Siapa lagi kalau bukan Ibu Siska. Nah, Ibu Siska ini merupakan sosok perempuan di balik butik Aura Putri ya, Bu ya. Nah, apa kabar Ibu Siska? Baik, apa kabar Sarah? Alhamdulillah baik juga. Nah, Ibu Siska, ini kan nama Aura Putri ini kan sudah mulai dikenal ya di publik ya. Nah, ini penasaran banget nih, mungkin Saras dan juga sahabat cantik nih pengen tahu sebenarnya sih awal mulanya tuh seperti apa sih Bu Siska? Aura Putri itu ya? Betul. Aura Putri itu sebenarnya dari hobi ya Sarah. Dari hobi? Karena memang aku ada hobi untuk fashion kayak jahit, terus juga aku juga ada hobi lukisan. Makanya aku ciptain merek Aura Putri. Aura itu kan artinya kecantikan cahaya. Kalau Putri itu kebetulan putrinya aku gitu. Putri, oke. Nah, kalau dari nama Aura Putri sendiri ini sebenarnya ceritanya gimana sih Bu? Awal mulanya nih, mulai dirintis nih tahun berapa Bu kalau boleh diceritain? Kalau untuk Aura Putri kita di 2014. 2014. 2014 kita baru buka untuk yang brandnya Aura Putri. Tapi sebelumnya kita juga memang sudah biasa di dunia fashion kayak jahit, kayak bikin baju kayak gitu. Cuman aku lebih ke Aura Putri ini lebih condong ya, lebih fokus ke dunia kebayanya. Oke, baik. Jadi ini fokus di Aura Putri ini memang ke kebayanya lebih spesifik. Ini seperti yang terlihat nih di layar kaca sahabat cantik, ini adalah merupakan hasil karya-karya dari Ibu Siska, ini cantik-cantik semua yang ada di sini, dan ini merupakan modifikasi ya Bu Siska ya. Karena aku kan memang hobi ngelukis nih, Sarah. Makanya mungkin kalau untuk fashion udah banyak ya, bikin gaun sudah, maksudnya banyak lah desainer-desainer. Makanya banyak. Karena aku kan kepengen spesial sesuatu yang berbeda, gaunnya aku kalau Sarah perhatiin tuh ada lukisannya. Iya, ada yang berbeda di sini ya. Betul. Nah, Bu Siska, tadi kan Bu Siska juga cerita ya kalau ini tuh sebenarnya awal dibangunnya Aura Putri itu sendiri di 2014, tapi untuk prosesnya sebenarnya dari 2012. Tentu ini merupakan proses yang panjang ya, panjang sekali. Dan boleh diceritain juga nih dalam membangun sebuah brand kan tentu ada tantangannya. Kalau tantangan dalam membangun Aura Putri sendiri, apa yang paling berkesan ataupun yang paling yang paling sulit menurut Bu Siska? Waktu aku benar-benar tampil di publik itu menurut aku sesuatu yang sangat sulit ya. Karena waktu di 2015 aku dengan memberanikan diri datang ke Indonesian Fashion Week bersama tim aku. Kebetulan ketemu beberapa desainer senior. Di situ aku disuruh kasih lihat inspirasi aku seperti apa. Ya, aku kasih dalam bentuk CD. Aku ada bikin CD juga. Aku bikin DVD. DVD itu cerita tentang kebetulan aku memang suka ke dunia yang
pariwisata. Jadi aku ngangkat mereka Maluku Utara yang aku angkat, aku bikin video. Nah, di situ baru aku boleh ikut Indonesian Fashion Week. Kebetulan juga yang panggung aku pilih tuh bukan yang biasa, Sarah. Oke. Aku kan dipilih berdua multi choice waktu itu, ada yang cuma 100 orang atau sampai 200, terus ada yang 1.500 dan aku milih yang 1.500. Oke, baik. Dan kebetulan aku juga pilih beberapa kolaborasi ya dengan senior untuk ningkatin crowd ya sebenarnya itu dia. Cuma aku nggak perlu nyebutin siapa. Betul, betul. Nah itu tadi ya, itu hal yang paling menantang bagi Bu Siska adalah saat tampil di publik. Karena kan saat kita menampilkan diri publik tentu ada banyak sekali persiapan ya. Mental, terus kemudian juga karya-karya, terus juga pasti ada banyak hal yang mungkin di luar prediksi kita bisa terjadi, dan ini merupakan hal yang menantang juga dalam sebuah bisnis sampai mengantarkan Aura Putri hingga sampai sekarang ya. Iya, benar banget sih Sarah. Jadi kalau kemarin itu waktu yang Fashion Show 2015 dan itu benar-benar full salah ya. Oke. Jadi memang waktu itu yang kita bikin fashion show itu Indonesian Fashion Week memang 1.500 orang yang datang dan itu full banget Sarah. Sampai di keluarga sendiri pun sampai nggak dapet bangku. Oke, baik. Dan kebetulan tuh hadirnya beberapa Pak Menteri juga. Terus itu dari Putri Indonesia juga banyak sih tamu-tamu penting yang hadir. Dan itu sangat bagus untuk meningkatkan ini ya, kredibilitas kita ya. Seperti apa sih fashion apa yang kita tawarin kepada publik. Oke. Nah tentu kan dalam setiap tantangan ada solusi yang dilakukan nih. Kalau dari Bu Siska sendiri solusinya untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu lagi seperti apa sih Bu Siska? Aku sih aku seru kalau ditantang gitu Sarah. Jadi waktu kemarin fashion show, aku bisa aja tampilin gaun pengantin atau apa. Cuman aku kali ini waktu kemarin fashion show aku tampilin rok lukisan yang mungkin jarang ada ya desainer-desainer yang dilukis, dan itu memang asli aku lukis dengan tanganku sendiri di atas gaun. Nah di lukisan itu aku ada cerita. Kalau misalnya kan nanti kamu mungkin ada lihat skripsi fashion show-nya aku, itu aku ada bawa dragon sama Phoenix. Itu ada cerita tentang simbolis ya, simbolis keabadian. Kan dragon itu keabadian, Phoenix tuh kayak love gitu kan. Jadi keabadian akan fashion. Itu aku sebenarnya tentang cerita diri aku. Itu dia. Nah, terus ada juga kalau kamu lihat aku ada bawa burung bidadari. Burung bidadari Dan itu aku terinspirasi dari daerah Maluku Utara. Aku tuangkan di dalam gaun aku. Dan akhirnya sekarang kan mulai terkenal ya, bukan terkenal sih, emang udah terkenal batiknya burung bidadari itu. Berarti dari tantangan-tantangan ini malah justru menghadirkan inspirasi-inspirasi baru tentunya dalam karya di Aura Putri. Nah kalau dari yang aku tangkap tadi nih dari pembicaranya Bu Siska, kalau Aura Putri ini sebenarnya karakter atau ciri khasnya ini punya cerita sendiri di setiap karyanya ya. Nah kalau dari Bu Siska sendiri sebenarnya karya yang paling yang paling Bu Siska banget atau yang paling Bu Siska suka di sebenarnya karya yang mana, yang ceritanya yang paling Bu Siska favoritin? Aku sih suka yang tipe-tipe agak unik ya. Agak unik, oke. Aku demen yang sebenarnya agak berat sih, agak berat kalau untuk kalau memang bukan buat momen sesuatu ya. Jadi aku demen desainku tuh yang dari lukisan, terus ada yang kalau kamu lihat nih di samping ini kan kombinasi antara Jawa dengan modern ya. Oh iya betul. Nah ini dia. Aku juga bikin inspirasi seperti itu. Sebenarnya aku tuh suka tantangan sesuatu desain yang memang bukan biasa aja. Kalau biasa memang mungkin aku udah sering buat Sarah, tapi yang sesuatu yang berbeda. Karena bagiku desain itu, fashion itu sesuatu yang kita akan sampaikan. Gitu. Betul. Karena aku kan nggak bisa bicara. Iya. Jadi dituangkan dalam sebuah karya ya, begitu ya. Benar. Inti dari seluruh koleksi yang ada di Aura Putri. Nah, usai jeda berikut ini, Saras masih akan bincang-bincang lagi lebih lanjut dengan Bu Siska, tentu dengan informasi yang lain lagi. Kalau sahabat cantik penasaran, tetap di Jendela Informasi Wanita.
Seiring perubahan zaman, kebaya pun ikut berkembang. Disitulah dikenal beragam jenis kebaya. Lalu, kira-kira sejauh apa desain kebaya bisa dimodifikasi? Apakah ada pattern yang tidak boleh diubah? Melihat bahwa kebaya merupakan pakaian khas tradisional. Hai sahabat cantik, balik lagi di Jelita, Jendela Informasi Wanita. Kita akan lanjutin lagi nih ngobrol-ngobrol santai dengan Bu Siska. Tadi kita udah bahas nih terkait karakter atau ciri khas dari koleksi Aura Putri. Tadi juga Bu Siska udah cerita sedikit ya terkait pameran Indonesian Fashion Week ini yang udah dilalui tahun 2015. Nah, Sarah juga penasaran nih, sebenarnya dalam perjalanan memperkenalkan Aura Putri ini sebenarnya apa aja sih yang udah dilakukan selain tadi pameran Indonesia Fashion Week? Mungkin boleh diceritakan lagi secara detailnya ke sahabat cantik di rumah. Oke, banyak ya Sarah ya yang kita lewatin. Di 2015 saja kita juga ikut JF3 Jakarta Fashion Week ya, Jakarta Fashion Week itu show tunggal juga. Terus juga kita ikut Putri Pariwisata Indonesia. Terus juga kita ikut Miss Earth ya, Miss Earth juga kita ikut, dan itu kebetulan dari Miss Earth kita ke internasional dan kita kostum kita juara tuh Sarah. Wah, jadi kebetulan fashionnya itu yang cerita yang tadi yang Dragon Phoenix itu jadi salah satu 3 besar lah gitu. Nah yang satunya lagi ada kita pernah kirim Miss Asia internasional juga, itu juga pemenang. Yang kebetulan aku memang utamain warna merah sih, Dragon juga tuh sama. Nah selain itu sepanjang sampai sekarang ya kita juga sebelum pandemi kita juga kebetulan Aura Putri juga buka dunia wedding nih. Oh iya. Nah itu juga kita ikut pameran. Udah sering sih kalau pameran setahun setidaknya udah berulang kali. Udah banyak ya udah perjalanan. Banyak Sarah, iya. Oke. Nah itu tadi ya kita lihat pasti banyak sekali lika-liku yang udah dilalui. Dan kalau dari Bu Siska sendiri sebenarnya dari segala macam pameran ataupun pencapaian yang udah dilalui, apa sih yang menurut Bu Siska tuh paling terbaik menurut Bu Siska sampai ada di titik ini? Yang terbaik pada saat pandemi sebenarnya. Saya dengan bersyukur ya, saya bersyukur banget. Saya tuh nggak ada mengurangi tim saya. Dan di mana tuh kamu tahu ya, dunia fashion itu sangat berat sekali. Mungkin ya orang-orang juga menyadari ya, bukan kita aja ya. Sampai akhirnya ya saya buka konveksi Sarah. Dan malah kita syukur banget ya di kemarin tuh di 2021 ya, berarti udah 1 tahun nih ya. Dan kita sudah punya tukang jahit puluhan lah Sarah. Konveksinya macam-macam baju yang kamu pakai Sarah. Ini contohnya tapi kurang lebih seperti ini ya. Benar-benar. Lebih ke modern. Karena aku lihat sekarang kan beda ya. Kalau untuk kebaya mungkin sekali-sekali gitu mereka pakai, itu momen-momen tertentu, apalagi wisuda juga udah nggak ada, wisuda online kemarin. Nah sekarang ini aja baru udah mulai ada wisuda secara terbuka offline ya kan. Nah kemarin-kemarin kan nggak ada kosong 2,5 tahun ya kita pandemi itu ya. Akhirnya saya ciptakan untuk yang baju-baju ready to wear sampai bikin jahit piyama lah, jahit segala macam lah Sarah. Tapi bersyukur lah mungkin jadi ada penambahan bidang ya sebenarnya ya. Betul. Nah ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya, karena kita tahu bahwa pada saat pandemi kemarin banyak sekali perusahaan ataupun lembaga yang justru mengurangi pekerjanya, tapi Bu Siska justru malah mempertahankan dan juga mencari jalan lain untuk mempertahankan para pekerja yang ada di tim Aura Putri ini. Ini sebuah apresiasi yang luar biasa. Kita kasih applause dulu untuk Aura Putri. Dan Bu Siska, aku juga penasaran nih, kalau dari Bu Siska kan tentu udah pengalamannya udah lama banget nih. Nah, ada nggak sih pesan-pesan untuk sahabat cantik di rumah, mungkin desainer muda untuk terjun ke dunia fashion yang sekarang, dimana tren dunia fashion kan sekarang udah berkembang banget, udah banyak sekali macam modelnya. Apa pesan yang pengen Bu Siska sampaikan? Untuk yang para fashion designer muda ya, aku cuma sampein satu nih, tapi banyak loh Sarah pencapaiannya. Oke, boleh disampaikan aja, nggak apa-apa Bu Siska. Nggak usah khawatir akan tahun 2023, karena dunia fashion kita tuh sangat bagus. Jadi untuk ke depannya ya semakin aja makin ciptain desain-desain yang baru untuk kalian. Karena anak milenial itu lebih kreatif. Terus terang saya pun juga
tim saya pun anak-anak generasi Z ya yang ciptain ini, yang konveksi ini. Karena untuk mungkin di kita terlalu berat ya, tapi mereka itu simple tapi fashion banget. Justru aku aja suka gitu dengan desain-desainnya. Oke. Berarti hal ataupun pesan yang disampaikan ini lebih ke ayo coba aja, berani aja, jangan khawatir tentang prediksi-prediksi yang ada di 2023. Gak usah khawatir, saya yakin untuk yang fashion kita di Indonesia itu sangat bagus karena bisa dilihat ya, sekarang menteri pun pada ikut turun ya, ikut promosiin ya. Apapun tuh yang kayak UKM buat lah, maskernya, topinya, apapun kita ikut promosiin. Kalau nanti Sarah lihat ya, mungkin ini salah satu nih tenun yang saya pakai. Ini tenun perwarnaan alam dari Alor. Ini pun saya juga promosiin, ini dia sampai akhirannya dia dibawa ke luar negeri. Orangnya, penenunnya. Oh iya. Penenunnya langsung. Oke, nah itu tadi berarti banyak sekali ya sebenarnya jalur untuk berkembang dalam dunia fashion ini. Selagi kitanya mau berusaha pasti ada jalan ya Bu Siska. Pasti ya, kalau nggak kontak kita. Karena teman-teman kita kan banyak juga. Betul sekali. Dan sahabat cantik, abis ini kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Siska, tentunya dengan tema yang berbeda. Tetap di Jelita ya, Jendela Informasi Wanita. Hai sahabat cantik, balik lagi di Jelita, Jendela Informasi Wanita, tentunya bersama Saras Ayu dan juga Ibu Siska. Nah, kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih. Tadi kita udah bahas, udah kulik sebenarnya gimana sih perjalanan Aura Putri, tapi aku juga penasaran nih sebenarnya pandangan dari Bu Siska terkait tren fashion yang ada di Indonesia dari yang zaman dulu sampai yang sekarang. Bu Siska melihatnya seperti apa sih modelnya gitu? Kalau tren fashion yang aku lihat nih sekarang kembali lagi ya seperti dulu ya. Justru malah kembali ke yang dulu. Karena memang udah iramanya sih. Biasanya 10 tahun lagi fashion itu akan balik lagi. Contoh nih, zaman sekarang kan yang sekarang tren tuh lagi tangan-tangan belgon ya, tangan-tangan yang cutbray. Kan itu udah di waktu 10 tahun yang lalu ya udah ada kita gitu. Sekitar 90-an kalau nggak salah ya, betul ya? Enggak, 2012, 2010 itu udah balik lagi. Kan zamannya lagi celana cutbray, celana clog, itu udah ada. Dan kembali lagi sekarang kayak misalkan smoke, nah smoke kayak dikerut-kerut itu udah mulai lagi. Nah itu adalah tren fashion di Indonesia yang secara general ya Bu ya. Kalau bukannya cuma Indonesia, jadi emang semua pada balik lagi kalau fashion gitu. Karena fashion seputarnya itu aja. Cuman yang lagi nanti akan kita bikin sensasi, kita bikin booming itu bukan di modelnya, tapi color warna, Sarah. Ya kayak misalkan warna yang trennya sekarang kita lagi heboh tentang terakota, terus warna sage, kayak gitulah macam-macam seperti itu. Nanti nextnya mungkin akan muncul warna denim ya. Tahun depan itu juga aku lagi bikin produksi yang baru denim. Itu ada juga nih Bu Siska, aku kenal ada warna baru yang sebelumnya belum pernah aku dengar ini, tapi aku lagi sering banget dengar adalah warna fuchsia. Pasti sahabat cantik sering banget nih di rumah dengar nama fuchsia, atau nih juga lagi tren banget di kalangan muda nih pengen pakai baju atau celana atau fashion yang warnanya fuchsia atau warna biru yang ngejreng gitu. Jadi bilangnya biru sebenarnya kayak biru biasa ya, biru elektrik, biru elektrik gitu. Apa ini juga bagian dari perkembangan fashion untuk kembali ke warna-warna yang terang seperti ini, Bu Siska? Karena kalau itu untuk yang fuchsia, warna-warna biru yang tadi seperti kamu sebut, itu sebenarnya warna-warna untuk hangout, untuk orang anak-anak muda yang memang biasa party yang siang-siang, yang simple-simple gitu loh. Karena kalau baju simple itu kan kalau putih nggak terlalu nampak, tapi kalau dikasih warna fuchsia, warna biru elektrik dia langsung nyala, langsung keluar gitu auranya ya. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari Bu Siska sendiri nih, kan Bu Siska juga banyak banget koleksi, banyak banget karya-karya yang mana kebayanya ini tentu punya sentuhan-sentuhan modifikasi itu sendiri. Kalau dari pandangan sebagai seorang desainer, sebenarnya batasannya ada nggak sih Bu Siska untuk memodifikasi sebuah busana khususnya kebaya ini? Batasannya sebenarnya sih kalau
fashion ya, namanya modifikasi, itu bebas. Bebas, hanya di mana yang tempat yang kita harus bisa tahu menempatkan diri. Contoh ya, misalkan kita ke acara untuk akad nikah, nggak mungkin dong kita bikin fashion yang selalu terbuka, pasti kan tertutup gitu loh. Tapi kalau memang untuk yang seperti biasa kan saya juga putri-putri Indonesia yang 2022 juga kita pegang, nah itu kan bebas, boleh gitu, karena memang fokusnya mereka memperlihatkan bentuk tubuh. Nah itu bisa berekspresi sesuai yang kita inginkan gitu. Nah Bu Siska, aku juga penasaran nih, kan Bu Siska juga udah melalui banyak proses, tentu juga banyak permintaan juga ya dari klien atau customer. Biasanya nih customer nih sukanya nih mintanya request kebaya yang seperti apa sih Bu Siska? Aku kalau kebaya banyak macam ya. Yang terutama saya tuh memang nggak tahu ya, dipercaya untuk pegang pakaian adat. Jadi pakaian adat itu kombinasi kebaya, cuman dipaduin dengan tradisionalnya mereka. Salah satunya yaitu pakaian adat Ternate kita pegang. Terus tidore saya bikin itu. Jadi cuma saya bikin modifikasi lebih modern. Jadi sehingga anak-anak yang sekarang pun seneng pakainya gitu, nggak terlalu kuno banget gitu, tetap fashionnya dapet ya. Contohnya misalkan modifikasinya itu kayak kalau kamu lihat pakaian adat Ternate itu kan dia ada kayak aksesorisnya. Nah saya modifikasi di situ, jadi saya paduin antara bodiran, terus pakai benang-benang itu pakai benang jim, terus Swarovski. Nah itu saya mix jadi satu baju. Jadi mewah gitu. Betul. Berarti lebih ke modern, elegan, tapi juga tentu tidak menghilangkan nilai-nilai dari baju adat itu sendiri ya. Nah Bu Siska, kalau misalnya nih Bu Siska ada nggak sih pesan-pesan ke sahabat cantik di rumah nih? Pasti kan sahabat cantik yang nonton nih kali aja ada yang juga pengen mengikuti jejak Bu Siska, pengen jadi desainer muda khususnya di bidang kebaya. Apa hal yang harus diperhatikan? Banyak. Kalau kita untuk teman-teman ya yang melihat ini ya, pertama kita fokus untuk income sebenarnya, bukannya income secara general ya, tapi harus fokus gimana caranya kita membuat sesuatu tuh bagus ya, dan ada nilai jualnya. Itu dia. Ada yang memang orang suka fashion show tapi tidak tahu berpikir gimana cara sellingnya. Ya itu fatal kalau untuk mereka yang tidak kuat ya, karena kan cost biayanya cukup besar banget Sarah. Kalau untuk dunia fashion gitu, itu dia. Berarti itu hal yang harus diperhatikan ya, dan tidak boleh ketinggalan selain dari nilai ataupun karya itu sendiri ya, karena itu juga berpengaruh kepada perkembangan nantinya perkembangan di dunia fashion ketika kita terjun ke dunia fashion sebagai desainer muda apalagi. Terakhir nih Bu Siska, ada nggak sih pesan-pesan nih dari Bu Siska atau tips untuk sahabat cantik di rumah kalau mau mulai terjun ataupun memulai dari nol dalam bidang dunia fashion khususnya di kebaya ini? Mulai tipsnya ya untuk mereka ya. Aku saranin untuk kalian yang teman-teman ya yang baru mau memulai, nggak usah takut, bikin aja tetap, terus mulai ada banyak pertemuan, bertemanlah dengan siapapun, perkenalkan diri kalian bahwa kalian itu bisa gitu loh, kalian itu mampu. Apapun dulu saya juga pertama kali waktu ditawarin, kebetulan ada ibu ya gitu, Ibu Bupati suruh bikin model ini, saya yakin oh ya saya bisa gitu loh. Dan coba aja untuk kalian. Harus berani. Itu dia clue ataupun kata kunci yang harus sahabat cantik pegang untuk menjalani dunia fashion, khususnya kalau mau jadi desainer muda dalam bidang kebaya ini. Nah itu tadi ya sahabat cantik, informasi yang udah dibagikan oleh Bu Siska tentunya sangat inspiratif. Semoga bisa menambah semangat nih untuk sahabat cantik di rumah untuk memulai dari sekarang kalau mau jadi desainer muda di bidang kebaya. Setelah ini Saras dan juga Bu Siska akan keliling-keliling untuk melihat koleksi dari Aura Beauty. Ikuti kita ya.
Gimana sahabat cantik, sudah sangat lengkap ya informasi terkait dunia fashion khususnya kebaya di episode Jelita pada kali ini. Ternyata tren kebaya ini sudah sangat berkembang, beragam dan juga tentunya modern. Sampai di sini dulu ya edisi Jelita terkait dunia fashion kebaya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.